Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ramdhani dengan NPM 0651153770. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Tim Suharto Hardinata selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Teguh Pujanegara MSI selaku dosen pembimbing 2. Di sini saya akan menjelaskan seminar hasil penelitian skripsi saya dengan judul Model Pengontrolan Gordin secara Otomatis dan Pengendalian Jarak Jauh Menggunakan Sensor Cahaya dan Android. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin utama dari penelitian saya ini. Kemajuan bidang teknologi pada saat ini begitu pesat sehingga banyak hal yang bisa ditunjang dengan teknologi. Hal ini yang melatar belakangi saya untuk melakukan pengembangan pada sistem penelitian ini, di mana teknologi dapat diterapkan pada sistem kehidupan sehari-hari. Di antaranya sistem pengembangan atau penelitian model pengontrolan Gordin secara otomatis dengan sensor cahaya dan Android. Hal ini didorong dari permasalahan yang banyak timbul dan berkembang di masyarakat ini. Permasalahan yang banyak timbul dan berkembang di masyarakat ini selain berkaitan dengan efektivitas dan kemudahan dalam proses menutup dan membuka Gordin, hal lain yang menjadi permasalahan melainkan sistem keamanan, di mana seringkali penghuni atau pemilik rumah yang ditinggalkan dengan waktu yang cukup lama akan menimbulkan kondisi suasana rumah dalam keadaan kosong, sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dengan bantuan sistem yang dikembangkan ini, diharapkan kondisi seperti yang dijelaskan tadi dapat dikurangi karena kondisi suasana rumah seakan-akan ada penghuninya, disebabkan oleh kondisi Gordin bisa dalam keadaan terbuka di waktu siang dan tertutup di waktu malam secara otomatis. Tergantung kondisi dan sistem ini juga dapat dikontrol dengan mudah digunakan dengan internet, sehingga pemilik dapat mengontrol sistem buka dan tutup Gordin selama link koneksi internet didapatkan. Sistem ini menggunakan sensor cahaya sebagai pendeteksi kondisi gelap atau malam dan terang atau siang, sehingga mikrokontroler dapat membedakan kondisi siang dan malam. Untuk melakukan proses penutupan Gordin jika kondisi malam dan pembukaan Gordin jika kondisi siang tiba, hal ini dilakukan secara otomatis. Hal lain yang dapat dilakukan oleh sistem yang dikembangkan ini ialah sistem yang terintegrasi dengan jaringan internet menggunakan kondisi Wi-Fi dengan sebuah modul MCU ESP8266, sehingga Arduino yang bertindak sebagai controller dapat menerima instruksi melalui media internet yang dikirimkan oleh pengguna melalui smartphone-nya. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat mengontrol secara jarak jauh jika kondisi ini diperlukan. Output dari sistem ini menggunakan sebuah motor DC yang dikendalikan oleh driver motor DC L239D, sehingga arah putarnya bisa ke kiri dan ke kanan, karena bertujuan untuk menggerakkan sistem pembuka dan penutup Gordin. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menerapkan sistem otomatis pada sistem pembuka dan penutup Gordin. 2. Memanfaatkan kondisi cahaya untuk pengendali otomatis menggunakan sensor cahaya. 3. Menerapkan sistem pengendali jarak jauh menggunakan IoT, Internet of Things. 4. Memanfaatkan Wi-Fi sebagai koneksi internet untuk kendali sistem. 5. Sistem ini bisa dikontrol dimanapun selama ada koneksi internet. Ruang lingkup. Membuat alat pengendali Gordin otomatis menggunakan sensor cahaya dan kontrol Android. Mempermudah manusia dalam mengontrol proses buka tutup Gordin. Memanfaatkan sistem sensor cahaya sebagai pengendali otomatis buka dan tutup Gordin. Kendali jarak jauh menggunakan internet melalui smartphone. Adapun manfaatnya itu yang pertama, memberikan kemudahan kendali Gordin secara otomatis. Yang kedua, dapat dikontrol secara jarak jauh menggunakan internet sehingga kondisi Gordin dapat dengan mudah dikendalikan. Yang ketiga, menciptakan kondisi aman pada rumah ketika ditinggalkan dalam waktu lama karena tetap akan terlihat ada aktivitas di dalamnya. Tinjauan pustaka. 1. Node MCU ESP8266. 2. LDR. 3. Arduino Uno. 4. Driver motor DC. 5. Motor DC. 6. Smartphone. Selanjutnya, node MCU ESP8266 merupakan sebuah modul yang berfungsi untuk interkoneksi antara Arduino Uno dengan sistem internet menggunakan koneksi Wi-Fi.
sehingga sistem controller dan Arduino bisa dikontrol atau dikendalikan via internet. LDR komponen ini bertindak sebagai sensor cahaya di mana dapat mendeteksi kondisi gelap dan terang dan dimanfaatkan untuk mendeteksi kondisi malam dan siang pada sistem otomatis pembuka dan penutup Gordin. Arduino Uno merupakan sistem mikrokontroler yang akan mengontrol kondisi siang malam yang dideteksi oleh sensor LDR untuk menggerakkan sebuah motor DC dengan tujuan membuka dan menutup Gordin. Driver motor DC L293D digunakan untuk mengendalikan sebuah motor DC agar bisa berputar ke arah kiri dan kanan, sehingga sistem Gordin bisa dikontrol dalam kondisi buka dan tutup. Motor DC merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menggerakkan sesuatu yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, di sini ada penelitian terdahulu, diantaranya yang pertama Unang Sunaria 2016 dengan judul Desain dan Implementasi Buka Tutup Gordin berbasis mikrokontroler dan Android dengan input LDR ya, Bluetooth ya, IoT tidak, Arduino tidak, Node MCU tidak, dengan output LCD ya, web tidak. 2. Subhan 2019 dengan judul Alat Membuka Tutup Tirai dan Lampu Otomatis dengan Sensor Cahaya Berbasis Mikrokontroler dengan input LDR ya, Bluetooth tidak, IoT tidak, Arduino tidak, Node MCU tidak, dengan output LCD ya, web tidak. 3. Rizky 2020 model sistem pengontrolan Gordin secara otomatis dan pengendalian jarak jauh menggunakan sensor cahaya dan Android dengan input LDR ya, Bluetooth tidak, IoT ya, Arduino Uno ya, Node MCU ya, dengan output LCD tidak, web ya. Ya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian saya di sini menggunakan metode penelitian hardware programming yang diantaranya ada project planning, research, part testing, software design, electrical design, mechanical design, functional test, integration, overall testing, sukses dan menjadi aplikasi. Project planning yang pertama penentuan topik penelitian, yang kedua estimasi kebutuhan alat dan bahan, dan yang ketiga estimasi anggaran, dan keempat kemungkinan penerapan dari aplikasi yang akan dirancang. Research 1. Penelitian awal dari aplikasi yang akan dibuat diawali dari pemilihan dan pengetesan komponen, alat dan bahan yang akan digunakan. Kemungkinan rancangan awal dan akhir yaitu model pengontrolan Gordin otomatis dan pengendali jarak jauh menggunakan sensor cahaya dan Android. Part testing. Dalam pengetesan komponen dilakukan pengetesan alat terhadap fungsi kerja berdasarkan kebutuhan dari aplikasi yang akan didesain. Mechanical design yang pertama bentuk dan ukuran PCB atau printed circuit board. Yang kedua ketahanan dan fleksibilitas terhadap lingkungan. Yang ketiga penempatan modul-modul elektronik. Yang keempat pengetesan sistem mekanik yang telah dirancang. Dan yang kelima bentuk desain ukuran interface sistem. Electrical design 1. Sumber satu daya untuk masing-masing modul dan komponen. 2. Kebutuhan tegangan dan arus untuk mikrokontroler, sensor, driver, motor DC, dan motor DC. Dan ketiga, desain skematik rangkaian. Mechanical design. Desain perangkat lunak pada penelitian ini ialah menggunakan Arduino IDE dengan plugin ESP8266, MS Office, Visio, Live Screen Capture. Overall testing. Pada tahap ini dilakukan pengetesan fungsi dari keseluruhan sistem. Apakah berfungsi sesuai dari konsep atau tidak? Bila dapat bekerja dengan baik, maka harus dilakukan proses perakitan ulang pada sistem, desain sistem. Dan yang terakhir, aplikasi. Application untuk meningkatkan performa dari aplikasi yang telah dirancang. Optimasi ditekankan pada desain mekanik agar penggunaan lebih maksimal dan optimal. Ada alat dan bahan. Alat yaitu laptop Asus X55B, AMD A9, RAM 4GB, VGA 2GB, sistem operasi Windows 10 64 bit. Bahan
node MCU ESP8266 LDR, Arduino Uno, driver motor DC, L239D, motor DC, dan roda penggerak. Perancangan dan implementasi. Di sini terdapat sebuah gambar project planning dari sistem kendali Gordin otomatis dengan sensor cahaya dan Android yang penulis buat, di mana pada gambar tersebut terdapat sebuah jendela kaca yang akan dipasang sistem Gordin. Dan pada sistem Gordin ini terdapat penyangga batang Gordin di mana akan terpasang helai Gordin dan roda penggerak, sehingga Gordin bisa dikontrol proses buka dan proses tutup. Selain sistem di atas terdapat juga gambar sistem untuk kendali, yaitu sistem ESP8266, sistem Arduino, sistem sensor cahaya sebagai pembeda gelap dan terang, dan sistem Android sebagai kendali jarak jauh menggunakan sistem internet. Selanjutnya di sini ada gambar roda dari penggerak Gordin. Desain roda penggerak dibuat dari motor DC, gearbox, dan satu buah roda, di mana dimensi dari sistem penggerak tersebut ialah satu motor DC dengan panjang 3 cm, diameter 2 cm. Kedua, gearbox panjang 7 cm, lebar 1,5 cm. 3. Roda penggerak diameter 7 cm. Dan yang keempat, kabel penghubung 8 meter. Selanjutnya di sini ada diagram blok desain elektrikal. Pada perancangan diagram blok terdapat model input, model proses, dan model output, di mana pada input terdapat sensor cahaya sebagai pengendali kondisi gelap dan terang untuk proses buka tutup Gordin secara otomatis, sistem Android dengan sistem aplikasi pengendali Gordin. Pada sistem proses terdapat ESP8266 untuk komunikasi dengan internet via Wi-Fi, dan sistem Arduino untuk penerima data input baik dari sensor cahaya maupun dari sistem aplikasi Android, sehingga Arduino bisa mengendalikan sebuah driver motor DC untuk mengendalikan sebuah sistem motor DC dan roda penggerak untuk proses buka tutup Gordin. Selanjutnya skematik rangkaian. Skematik diagram yaitu interkoneksi antara modul elektronik yang digunakan untuk perancangan elektrik pada sistem ini. Skematik diagram ini diawali oleh sensor cahaya yang terhubung pada Arduino dilalui pin 2 sebagai input dari sistem. Selain itu terdapat ESP8266 di mana terhubung pada pin 3 dan 4 sebagai input dari data dari sistem internet melalui jaringan Wi-Fi. Pada sistem output terdapat driver motor DC yang terhubung pada pin 10 dan 11 pin Arduino, di mana Arduino dapat mengatur dan mengendalikan gear dan arah putar motor DC, yaitu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, flowchart. Ini merupakan flowchart penelitian saya dengan cara kerja diawali oleh mulai diteruskan ke pendeteksian sensor cahaya dan diterima oleh sistem Arduino sebagai input data. Setelah data diterima oleh Arduino, maka akan diinisialisasi Arduino untuk diteruskan ke pembacaan ke kondisi input. Dalam proses pembacaan kondisi input terdapat 4 buah yang akan dibaca. Di antaranya 1. Apakah sensor dalam keadaan gelap? Jika ya, maka motor DC akan melakukan proses penutup Gordin. Jika tidak, maka akan membaca kondisi kedua. 2. Apakah kondisi sensor keadaan terang? Jika ya, maka motor DC akan melakukan proses pembukaan Gordin. Jika tidak, maka akan membaca kondisi ketiga. 3. Apakah Android mengirimkan data buka Gordin? Jika ya, maka motor DC akan melakukan proses buka Gordin. Jika tidak, maka akan membaca kondisi keempat. Dan yang keempat, apakah kondisi Android mengirimkan data tutup Gordin? Jika ya, maka motor DC akan melakukan proses penutupan Gordin. Jika tidak, maka akan kembali ke pembacaan sensor cahaya dan selesai.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di bawah ini merupakan alat model kendali atau pengontrolan gordin otomatis menggunakan sensor cahaya dan Android yang tersambung dengan sistem mekanik dan terpasang pada sebuah gordin. Dan ini tampilan dari aplikasi sistem yang penulis buat. Ini merupakan tampilan dari aplikasi BLYNK, dan aplikasi ini ialah untuk pengoperasian atau pengendalian gordin dengan tombol BLYNK seperti 1. GDN1 buka untuk proses buka tutup gordin, 2. GDN1 tutup untuk proses tutup gordin, 3. Sensor cahaya off dan on untuk mengaktifkan mode sensor cahaya, 4. Set timer buka dan tutup untuk proses set waktu untuk buka tutup gordin. Selanjutnya, pengujian struktural. Di sini dalam pengujian struktural ini komponen sistem yang digunakan dalam perancangan di mana Arduino akan dihubungkan dengan sensor cahaya, relay dan ESP8266 dan driver motor DC dan akan dikendalikan oleh ESP8266 melalui Arduino Uno, dan kondisi tersebut semuanya terhubung dengan baik. Dan yang kedua, pengujian fungsional. Pengujian Arduino Uno dan ESP8266, tegangan input dihubungkan ke 6 volt sehingga dihasilkan tegangan output sebesar 5,95 volt. Artinya kedua modul ini bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan komponen yang lain, yakni 5 volt. Selanjutnya, pengujian fungsional. Dari hasil dan pembahasan selanjutnya merupakan hasil pengujian fungsional, di mana pengujian ini penulis menggunakan sebuah multimeter untuk mengukur nilai resistansi dan sistem tegangan pada sistem output. Pengukuran dilakukan pada sistem sensor cahaya, di mana terdapat 3 kondisi pengukuran, yaitu di saat cahaya pada LDR terang, redup, dan gelap. Pengukuran pertama dilakukan pada saat kondisi LDR gelap, di mana nilai resistansi dari LDR terukur 1,8 kOhm, tegangan input 5 volt DC, tegangan transistor cut on 4,8 volt DC, dan dihasilkan output analog 4,3 volt. Dengan demikian output pada motor DC ialah high atau tertutup. Pengukuran kedua dilakukan saat kondisi LDR redup. Nilai LDR terukur 9,2 kOhm, tegangan transistor 3,5 volt DC, dan output analog 2,5 volt DC, sehingga output pada motor DC 2,5 volt DC atau high, dan kondisi gordin akan tertutup. Dan yang ketiga, pengukuran ketiga dilakukan pada kondisi LDR dan dihasilkan nilai resistansi pada LDR ialah 59,9 kOhm, dan tegangan pada transistor akan 0 volt DC atau cut off, sehingga tegangan analog yang dihasilkan pada motor DC akan 0 volt atau kondisi gordin akan terbuka. Hasil dan pembahasan selanjutnya merupakan uji validasi, di mana dilakukan beberapa percobaan pada alat yang dikembangkan. Setelah sistem atau perancangan mekanik dan elektrik disusun sedemikian rupa, maka uji validasi dapat dilaksanakan, di mana uji ini lebih ke fungsional alat yang dikembangkan. Pada pengujian ini dilakukan dengan sensor cahaya, yaitu jika sensor cahaya dalam keadaan terang, maka Arduino pin 14 akan low dan pin 15 akan high pada Arduino yang terhubung ke driver motor DC, sehingga input dari motor DC akan berlogika 01, di mana kondisi ini akan membuat output pada motor DC akan output 1 sama dengan 0 dan output 2 akan 5 volt, sehingga motor DC dan roda penggerak akan berputar ke kanan untuk membuka gordin. Pada pengujian kedua, jika kondisi cahaya redup, maka kondisi pin 14 akan high
dan pin 15 akan low, sehingga output pada motor DC akan output 1 5 volt DC dan output 2 akan 0 volt DC, sehingga motor DC akan berputar ke kiri dan Gordin dalam kondisi tertutup. Pengujian ketiga, jika sensor cahaya dalam keadaan gelap, maka kondisi akan serupa dengan kondisi kedua, yaitu pin 14 akan high dan pin 15 akan low, sehingga kondisi output 1 akan 5 volt dan output 2 akan 0 volt, sehingga motor DC akan berputar ke kiri dan Gordin dalam kondisi tertutup. Uji coba lain yaitu menggunakan kontrol Android. Jika tombol aplikasi buka di Android, maka kondisi akan seperti pengujian pertama, di mana pin 14 akan low dan pin 15 akan high, sehingga motor akan berputar ke kiri atau Gordin dalam kondisi terbuka. Selain itu, kondisi aplikasi di Android ditekan tertutup, maka kondisi akan terjadi seperti percobaan kedua dan ketiga, yaitu pin 14 akan high dan pin 1 akan low, sehingga motor DC akan berputar ke arah kanan atau kondisi Gordin akan tertutup. Selanjutnya, optimasi. Setelah semua pengujian telah dilakukan serta beberapa proses telah dilalui, dari mulai tahap awal dari microcontroller, komponen dasar, perakitan alat, dan pembuatan aplikasi smartphone Android, setelah melalui proses pengujian secara umum, sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Proses optimasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat efektivitas serta optimalitas sistem yang dibangun, serta mengetahui kemungkinan adanya hambatan teknis yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari alat yang dibuat, kesimpulannya proses penelitian, perancangan, dan pengujian alat pengendali Gordin sudah selesai dilakukan, dan sistem ini dibangun berbasis mobile atau Android untuk pembuatan aplikasinya. Langsung upload coding dan Arduino dan diakses melalui smartphone Android dan aplikasi BLYNKS. Aplikasi hanya dapat mengontrol dan mengendalikan Gordin secara otomatis menggunakan sensor cahaya dan kontrol mobil menggunakan sistem aplikasi Android. Data yang didapatkan pada penelitian ini dengan melakukan proses pengukuran pada sistem input-output menggunakan multimeter dengan membandingkan dari karakteristik komponen seperti pada sistem sensor cahaya yang menggunakan pensaklaran elektrik menggunakan transistor, dan membandingkan antara hasil pengukuran dengan tabel kebenaran yang terdapat pada driver motor DC, sehingga terjadi sinkronisasi antar sistem input dan output. Berdasarkan hasil validasi sinkronisasi aplikasi Android dengan sistem alat pengendali, Gordin berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan yang diharapkan, di mana kendali buka dan tutup dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi BLNKS. Adapun kelemahan yang muncul pada sistem ini hanya mengontrol 2 buah Gordin. Jika kebutuhan lebih banyak, sistem ini dapat ditambahkan beberapa driver motor DC dan sensor cahaya sehingga dapat mengontrol kendali Gordin lebih dari 2 titik Gordin. Adapun saran dari penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kedepannya, mungkin dengan penambahan jumlah sensor cahaya, driver motor DC, dan sistem motor DC, sehingga dapat jumlah Gordin yang diinginkan. Selain itu, sistem ini dapat disandingkan atau diintegritaskan dengan sistem pengendali lampu rumah otomatis, sistem keamanan rumah, dan sistem monitoring CCTV rumah, sehingga keamanan rumah dapat diciptakan kondisinya dan dapat dengan mudah mengontrol sistem kendali rumah secara otomatis dan mobile control menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Sekian dari presentasi penelitian saya ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.